Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan. Praise God. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib, menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di hari ke-15 di tahun yang baru. Hari ini tanggal 15 Januari tahun 2023. Luar biasa Tuhan kita ya, Dia masih menyertai kita sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan dan semua karena belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita semua pada tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita akan berdoa dan kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Let's pray. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami Tuhan, sertai kami sepanjang kebaktian mission pada hari ini Bapa. Kami mau serahkan semua dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih, penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, setiap ruangan Bapa. Terima kasih Bapa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen, amen, amen. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Selamanya kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, selamanya kami tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, hari yang indah yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini,
selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Amin. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur kita semua. Amin. Haleluya. I love you. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
of your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. It's your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana.
Yerusalem baru adalah kota mulia, kota kudus, kota Allah yang Tuhan akan kumpulkan kami nanti bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil waktu ke depan. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Cek. Oke. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau menyelamatkan kita semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di tanggal 15 bulan Januari tahun 2023. Ya, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tetapi lebih luar biasa lagi bahwa Tuhan kita masih terus menyertai kita sampai hari ini. Tuhan masih menyertai kita semua sampai hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, semua hormat pujian kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, suara saya sedikit serak karena memang sedikit lelah karena saya tidak mendapatkan tidur yang cukup, jadi begitu terganggu suaranya ya. Jadi tadi juga bernyanyi suara terganggu, suara serak itu ya, tetapi tidak apa-apa. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini ambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi hari ini kita akan bacakan sama-sama 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kita mau belajar pada hari ini kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Ayat 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Oke, kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-1, ayat pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi di ayat yang pertama ya dikatakan bahwa bagaimana kita harus hidup ya. Sudah menasehati, sudah diberi nasihat bagaimana kita harus hidup agar kita hidup berkenan kepada Allah. Jadi artinya kita semua harus hidup
sesuai dengan kehendak Allah ya. Artinya di situ di ayat itu, coba kita bacakan lagi sekali lagi. Akhirnya saudara-saudara, Ya, ini ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ya. Ya, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana? Kamu telah mendengar dari kami di situ dikatakan bagaimana kamu harus hidup. Supaya berkenan kepada Allah. Jadi kita semua diberi nasihat oleh Rasul Paulus ya, bagaimana kita harus hidup supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup menurut kebenaran firman-Nya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya. Kita hidup supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Luar biasa ya. Nah, kita mau teruskan ke ayat yang kedua. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi di situ dikatakan ya, memang hal itu telah kamu turuti ya, tetapi biarlah kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya Rasul Paulus katakan ya, kita memang sudah melakukan hal-hal itu, sudah menuruti ya tentang nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, tapi dia mau kita lebih bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dia mau kita lebih bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sesuai dengan kehendak Allah ya, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, kita mau teruskan ke ayat yang kedua. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Nah, kita mau ulangi lagi ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi kita semua juga sudah tahu artinya apa yang sudah diajarkan kepada kita, kita semua sudah tahu ya di dalam Tuhan Yesus itu. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan ya, di ayat yang ketiga dikatakan. Kita ulangi lagi ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah di situ dikatakan di ayat yang ketiga. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi artinya dengan lewat pengudusan kita itu supaya kita menjauhi kehidupan yang tidak kudus. Artinya menjauhi percabulan itu hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa pengudusan kita itu sudah menebus kita dari kehidupan dosa, dari kehidupan yang tidak kudus. Jadi kita harus menjauhi kehidupan di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dengan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam percabulan, pesta pora, hawa nafsu, ya, hidup-hidup yang penuh dengan kekotoran, kenajisan, ya, hal-hal najis, ya, kotor, kejahatan, semua itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi biarlah kita semua boleh mengerti dengan benar, ya, dan memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu hidup lewat kekudusan, pengudusan kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus di hadapan Allah agar hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kita teruskan lagi. Ayat 4,
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Di situ dikatakan, Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi Rasul Paulus mau kita semua hidup di dalam kekudusan dan kehormatan, ya. Jadi kita sebagai laki-laki harus mengambil seorang istri, ya, supaya dia tidak hidup di dalam percabulan atau hawa nafsu, ya, hidup di dalam kenajisan, kekotoran. Itu semua yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita, apa yang Tuhan mau, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi masing-masing pria harus mengambil istri mereka, harus mempunyai istri supaya mereka tidak melakukan hal-hal demikian. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Oh, terus masih, ya, bukan Ayat 5. ayat kelima, ya. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. seperti dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di ayat yang kelima kita mau bacakan lagi. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi maksudnya jangan kita hidup seperti itu, ya, di dalam hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Rasul Paulus menginginkan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya, supaya kita tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, kekejian, itu semua adalah hal-hal najis, ya, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, kita mau teruskan lagi. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Bacakan lagi. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Jadi Atau memperdayakannya. Jadi di dalam hal ini artinya supaya kita manusia tidak memperlakukan orang atau saudaranya dengan hal-hal yang tidak baik atau memperdaya mereka, artinya mempergunakan orang-orang yang tidak bersalah ataupun memperdaya itu artinya mempergunakan mereka dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita teruskan lagi. Masih terus. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan tegaskan dahulu kepadamu. Seperti yang kami katakan dan tegaskan. Seperti yang kami telah katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Jadi artinya sudah diberitahukan, ya, dengan tegas kepada kita pada waktu itu. Jadi itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua ayat-ayat ini sudah dikatakan kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan itu tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang cemar, artinya hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, yang keji. Tuhan tidak memanggil kita untuk hal-hal demikian, tetapi Dia memanggil kita untuk hal-hal yang kudus, artinya untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kudus, yaitu kehendak Allah yang harus dilakukan oleh kita.
hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. yang kudus kepada kamu. Oke, kita bacakan lagi di ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini Karena itu di situ dikatakan siapa yang menolak ini, artinya siapa yang menolak hal-hal ini, terus bukanlah menolak manusia, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga yang rohnya telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. yang kudus kepada kamu. Jadi bagi siapa yang menolak hal-hal demikian yang sudah diberi tahukan oleh Rasul Paulus, yaitu nasihat-nasihat tentang hidup kekudusan, hidup di dalam kekudusan, bagi siapa yang menolak hal-hal ini, mereka bukan menolak manusia. Artinya di situ dikatakan mereka menolak Allah, ya, yang sudah memberikan rohnya kepada kita. Artinya kita harus tahu bahwa Tuhan menghendaki kita hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sesuai dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Oleh sebab itu, jangan kita menolak setiap nasihat tentang hidup di dalam kekudusan. Banyak orang sering berkata, oh kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa hidup kudus. Siapa bilang? Sedangkan di sini dikatakan bahwa siapa yang menolak hal-hal kekudusan, mereka bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang sudah memberikan rohnya kepada kita. Jadi saudara harus mengerti ya, hidup kekudusan itu memang dikehendaki Allah. Jadi jangan kita berkata hal-hal demikian karena kita masih ada di muka bumi ini, masih hidup di dunia, sehingga kita mau hidup sesuai dengan dunia. Apa yang dunia lakukan, kita juga mau hidup seperti mereka. Karena kita masih hidup di dunia. Tidak seperti itu, saudara. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah hidup di dalam kelahiran baru, mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Nah, kita akan beralih ke kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita mau bacakan sama-sama. Oke, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oke, kita ulangi lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di ayat yang pertama di situ dikatakan hiduplah, terus bacakan lagi. Ayat 14. Oh sorry, ayat 14 tadi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi di situ Rasul Petrus berkata, mengajar kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Artinya kita harus hidup menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan teruskan lagi. Dan jangan turuti hawa nafsu. Dan jangan turuti hawa nafsu. Di situ dikatakan jangan kita menuruti hawa nafsu kita. Terus. Yang menguasai kamu pada waktu kamu bodoh. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, keinginan daging, keinginan mata, itu maksudnya. Hawa nafsu itu keinginan daging, keinginan mata,
pada waktu kebodohan kita. Jadi karena di saat kita melakukan hal-hal najis, kita adalah orang-orang yang bodoh di mata Tuhan ya. Kita bukan orang-orang yang pintar, tetapi orang-orang yang bodoh. Karena di situ dikatakan kita harus melakukan hal-hal yang kudus di dalam 1 Tesalonika 4 tadi ya. Dan di dalam 1 Petrus 1 di situ dikatakan Rasul Petrus mengajar kita bahwa kita harus hidup sesuai juga dengan kehendak Allah. Jadi kita harus taat melakukan segala perintah-perintah Allah. Artinya taat di dalam kehidupan kekudusan itu. Jangan kita hidup semau kita, seenak kita, mau hidup seperti orang dunia yang belum mengenal Allah. Teruskan lagi di ayat yang terakhir, maksudnya 14 yang terakhir. Sudah 15. Oh ya, ke-15 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus. Jadi di ayat yang ke-15 kita bacakan lagi. Yang telah memanggil kamu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita membacakan lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus ya. Jadi di ayat yang ke-15 dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi kekudusan itu dikehendaki Bapa di surga. Kita harus tetap hidup kudus. Rasul Paulus katakan kita harus tetap hidup kudus karena Bapa itu kudus ya. Karena jadi hidup kudus seperti Dia. Dia itu Allah, Dia itu Tuhan. Dia hidup kudus karena Tuhan itu, kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Ya, Bapa kudus ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan Bapa. Karena Bapa kita kudus, kita harus hidup kudus seperti Bapa di surga. Lalu di apa tadi di ayat ke-15 yang terakhir? Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus di situ. Yang telah memanggil kamu. Yang telah memanggil kamu. Jadi benar, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita, yang telah memanggil kamu ya. Jadi saudara, di situ sudah jelas di ayat yang ke-15 kita harus hidup kudus ya. Kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak sesuai di hadapan Allah, bahwa kita tidak bisa melakukan hidup kekudusan itu. Kita pasti bisa kalau kita mau ya. Jadi kita mau teruskan lagi ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di situ dikatakan ya di ayat yang ke-16 bahwa sebab ada tertulis hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bacakan lagi di ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis ya, sudah jelas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sih saudara, masih juga ditekankan di ayat yang ke-16 ya. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan, maksudnya hidup kekudusan itu saudara memang diperintahkan oleh Tuhan ya. Rasul Petrus mengatakan apa yang dikehendaki Allah, hidup di dalam kekudusan itu memang diperintahkan oleh Allah. Tuhan mau kita harus hidup kudus di dalam kehidupan kita di setiap hari ya. Jadi kita tidak boleh lagi hidup seperti orang munafik, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita masih mau hidup di dalam pesta pora, masih mau hidup di dalam hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, ya, percabulan, semua itu yang dilarang oleh Tuhan. Semua itu yang dibenci oleh Tuhan. Kehidupan di dalam kenajisan itu adalah kehidupan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus hidup sesuai dengan Bapa kita, sesuai dengan Tuhan. Yesus Kristus adalah kudus. Kita harus hidup seperti Tuhan. Bahwa Tuhan kudus, kita juga harus hidup kudus seperti
Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga adalah kudus. Tuhan Yesus Kristus adalah kudus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jangan kita menolak hidup kekudusan, saudara, karena hidup kekudusan itu akan membawa kita kepada Bapa di surga. Hidup di dalam kekudusan itu akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Tetapi kalau kita mempermainkan kekudusan itu, maka kita akan kehilangan kekudusan yang kita tolak itu, atau kita tidak mau mengikuti, maka kita sendiri akan binasa karena kita tidak mau hidup sesuai dengan Bapa di surga, bahwa Dia adalah kudus dan kita harus hidup kudus seperti Bapa di surga. Jadi biarlah hari ini saudara dan saya boleh belajar sama-sama bahwa kita semua diajar oleh Tuhan harus hidup menurut kehendaknya, harus hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan agar hidup kita berkenan kepada Allah. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus hidup di dalam kekudusan agar hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Jadi semua sudah dikatakan, ya. Rasul Paulus, Rasul Petrus sudah mengajar kita semua bahwa kita semua harus hidup di dalam kekudusan. Kita semua harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus hidup menyenangkan Allah, dan kita harus hidup untuk hidup berkenan kepada Allah, yaitu hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin, puji Tuhan. Saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun belajar dan belajar bagaimana saya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana saya harus hidup dengan di dalam kekudusan, bagaimana saya harus hidup menurut kebenaran firman-Nya. Jadi semua kita harus melalui proses-proses di setiap hari, kita harus melalui setiap kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kita harus memasuki setiap rencana Tuhan yang sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Dan biarlah Tuhan yang terus akan mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang terus akan memimpin setiap langkah kita dan menuntun kita semua untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2023. Kita semua boleh menjadi orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang dibaharui, ya, karena kita semua adalah ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu artinya manusia lama kita tanggalkan, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Kita akan belajar lagi kembali pada waktu yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melayani Tuhan pada hari ini. Memang kesehatan kami terganggu Bapa, tetapi Tuhan yang ada menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, untuk kami semua boleh datang di rumah-Mu untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu Bapa, agar kami semua boleh diajar, kami semua boleh belajar dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Bapa, ampuni juga kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan Tuhan untuk mengampuni kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati dan menghargai dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Begitu banyak untuk disebut satu persatu, tapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan semua Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Serahkan terus Missions and Prayer House, biarlah tangan Tuhan terus menyertai mission dan memberkati mission Bapa. Pelayanan kami lewat sosial media, biarlah Tuhan yang melayakkan dan Tuhan yang pakai. Terima kasih untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan Bapa hamba-hamba-Mu yang sudah berjadi payah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Juga serahkan Bapa untuk seluruh keluarga kami. Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan Bapa untuk para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Bawa mereka semua untuk datang dan bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan Tuhan pakai mereka untuk membawa bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan seluruh keluarga kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka Bapa, untuk mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka dan membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami serahkan Bapa terus Bapa, rencana-rencana Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami di tahun 2023, tahun yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua boleh tetap menjadi ciptaan-ciptaan baru, karena Tuhan yang sudah menjadikan kami ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan ya Bapa setiap cuaca-cuaca Tuhan yang masih mengontrol segala cuaca, setiap cuaca dan keadaan bumi ini, karena Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa tahun 2023 hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa. Hamba juga serahkan terus pemulihan untuk hamba-Mu, suami hamba Bapa. Kiranya Tuhan terus menjabat seluruh tubuhnya. Tuhan pulihkan, sembuhkan dia dari segala sakit penyakit, dari virus-virus yang ada, dari virus COVID ini Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan dia total Bapa, agar dia boleh sehat kembali dan melayani Tuhan kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Juga hamba-Mu, berikan juga hamba-Mu daya tahan tubuh yang kuat, karena tubuh hamba yang lemah ini Bapa. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kekuatan tubuh untuk menahan segala virus yang mau menyerang tubuh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan tutup kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all.